Oke guys, udah lihat kan lo? Udah lihat kan lo? Gue ulang sekali lagi nih, udah lihat kan lo? Gimana caranya supaya gue subjektif? Oke, objektif terhadap sepatu ini. Gimana coba? Sepatu ini gue pakai 4 kali di 4 lapangan yang berbeda dan gue mencetak 3 gol. Lu bayangin gimana cara gue mau objektif? Lu juga kalau jadi gue susah banget guys. Lu pakai sepatu, tiap lu pakai sepatu ngegolin, ya kan? Satu aja gua nggak ngegolin di lapangan sintetik. Ya gue bisa menggunakan berbagai macam alasan gue lah. Ya which is alasannya adalah sole plate-nya keras lah ketika gue pakai di lapangan sintetik RCC yang mungkin menurut gue rumputnya nggak oke lah, ya kan? Rumputnya terlalu tipis lah, jadi gue kerasa sakit lah ketika napak gitu loh. Ya bisa lah, beribu macam alasan bisa gue sampein ke lo. Tapi tenang guys, tenang. Karena di sini gue nggak akan menceritakan pengalaman gue, ya kan? Gimana ceritanya gue bisa mencetak gol-gol yang tadi udah lu lihat. Tapi gue akan menceritakan secara objektif, bener-bener objektif. Gimana sih kondisi sepatu ini setelah gue pakai 4 kali di 4 lapangan yang berbeda. Disclaimer dulu ya, pengalaman kalian pasti berbeda banget. Karena nih guys, gue bilang ya, 3 lapangan yang gue pakai main itu semua lapangan top grade di kelasnya, ya kan. Mungkin nggak akan lo jumpai di tempat lo. Kalau lo di Jakarta mungkin lo bisa jumpai, ya kan. Karena gue main pertama di lapangan ABC, lapangan A Senayan. Yang kedua gue pakai di lapangan PSSN atau Liverpool, Akademi Liverpool Depok, Sawangan. Yang ketiga gue pakai di lapangan sintetik RCC. Dan yang keempat, gue pakai di lapangan PT IKA, ex markasnya Bayangkara FC sebelum mereka pindah ke Solo. Ya kan, jadi lu bisa bayangin kan, kualitas liga semualah lapangan yang gue pakai gitu ya. Walaupun dengan kondisi yang bervariasi, ya kan, lapangan A agak basah sedikit, Liverpool agak lebih basah gitu ya. RCC gue main dalam keadaan ya matahari sudah mulai terbenam karena jam 4 udah mulai turun lah ya, nggak terbenam karena jam 4 gue main. Dan terakhir di PT IKA ya kondisi lapangannya ternyata nggak begitu bagus lagi, ya kan. Nanti kan lo udah lihat tadi lah cuplikan gol gue tadi itu kan. Nah, tapi yang gue bilang tadi ya, gue akan sebisa mungkin objektif banget kondisi sepatu ini karena gue akan menceritakan ke kalian lah ya bentuk sepatu gua ketika udah gua pakai 4 kali tersebut. Walaupun ya tadi disclaimer gua nggak bisa lu jadiin parameter lu gitu ya. Cuman ya at least gambaran lah ya. Lu bisa lah mengira-ngira, oh kalau gua beli sepatu ini dengan keadaan di tempat gua, dengan permainan yang gua lakoni gitu ya. Kalau gua kan main fun football doang gitu ya, nggak ada keras kasar, itu ya minimal banget lah, kecil banget lah, dari 1 sampai 10 mungkin 1 lah cuman ya. Kecil banget. Fun football kan memang tujuannya adalah fun, bukan buat jago-jagoan gitu kan. Jadi ya lu bisa masukin lah beberapa parameter itu sebelum lu mempertimbangkan untuk beli sepatu ini. Kalau lu tanya gua, nggak bisa. Gua udah super subjektif karena tadi guys 3 gol 4 kali pakai, ya kan. Untuk pemain yang bukan berposisi sebagai striker murni ya itu sudah termasuk suatu keajaiban. Tapi tenang, oke, tenang tadi ya, tenang. Gua akan ceritakan kondisi seutuhnya. Nanti juga gue akan usahakan gue ambil foto-foto close up di bagian-bagian mana aja yang udah rentan lah di sepatu gue. Walaupun di akhir nanti ya, di akhir video gue akan sampein opini pribadi gue tentang sepatu ini. Oke guys, yuk kita mulai dari yang pertama. Gue akan mulai, karena kan gue nggak bisa satu-satu ya, walaupun tipenya sama, tapi kan sepatunya 1 pasang, dan kiri dan kanan pasti akan ada apa ya, defect-defect setelah gue pakai 4 kali ya. Disclaimer kedua ya, gue adalah kaki kanan, kaki kiri gue ya bisa, cuman ya nggak sebaik kaki kanan. Jadi gue bakalan banyak pakai ini sebagai tumpuan, kaki kiri sebagai tumpuan, ya kan, set gitu. Dan gue mencoba beberapa kali melakukan manuver lah pakai sepatu ini ya. Manuver ya, ada beberapa manuver yang udah gue gunain juga dalam pakai sepatu ini. Tapi mainly karena gue kaki kanan, ya ini jadi tumpuan. Oke, gue mulai dengan yang kaki kanan dulu ya. So far yang kaki kanan, bagian yang agak kebuka dikit bagian depan. Cukup panjang ya di bagian sini ya, kalau lu lihat ya. Nanti gua akan close up juga, gua foto begini terus gua coba ambil foto begini biar kelihatan. Ini udah cukup kebuka ya, pertama. Terus di bagian sampingnya juga, di bagian ini dia kebuka. Di bagian ini dia kebuka.
Terus berjalan dikit lagi ke belakang, di bagian tengah yang tipis ini so far aman, tidak ada yang ngeletek atau apa. Terus ke bagian belakang, external heel counternya aman, tidak ada masalah. Bagian dalam sisi dalam ya, sisi dalamnya juga bagian sininya relatif aman, tidak ada apa-apa, aman. Oh oke, satu, ini agak kebuka dikit. Nanti gua akan ambil fotonya lah, tiap-tiap defect akan gua ambil foto. Terus bagian ininya juga udah mulai agak kebuka dikit, bagian outsole dan upper. Dan yang terakhir ini guys, ini juga mulai agak kebuka dikit ya. Oke, itu aja untuk bagian kanannya. Sekarang kita ke bagian kiri. Dan sepatu ini setiap selesai main langsung gue cuci, terus nggak gue jemur, gue angin-anginin. Gue gantung gitu ya, gue punya kayak tempat gantung, gue gantung gini. Dan gue taruhnya di tempat yang ada udara, jadi nggak di dalam ruangan ya, di garasi lah gitu bahasanya ya. Oke, sekarang kita dari kaki kanan, ini kaki kiri, kaki tumpuan gue. Kita mulai dari depan. Di bagian depannya ada sedikit beberapa yang kayak coak-coak gitu ya, coak-coak malu-malu gitu ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 coak-coaknya. Terus bagian ini juga udah mulai kelihatan hitamnya. Sini aman, tidak ada apa-apa. Bagian yang tipisnya aman, tidak ada apa-apa. Sampai ke belakang sini, external heel counter aman. Kita ke bagian luar kaki kirinya. Bagian yang tipisnya quarter ya, apa sih bagian tengah ya gitu ya, bahasa kerennya quarter lah gitu ya kan. So far aman, tidak ada yang lepas-lepas. Ini aja nih bagian sini yang agak hampir ya, tapi nggak consider lepas. Terus oke, cuman bagian depan aja sih yang lainnya aman. Bagian lidah sepatunya nggak ada cacat, alhamdulillah, nggak ada injakan-injakan, jadi semua normal. Cuman warnanya juga ya udah agak nggak sempurna karena udah 4 kali pakai guys, dan nggak jeda banget gitu ya, berturut-turut. Bagian dalam nggak usah gue nilai ya, bagian ini perlu ya, bagian ini ya mulai agak gelepas yang item-itemnya. Nanti gue akan usahakan juga gue coba ambil foto ya, bagian dalam sini ada beberapa yang lepas ya, kayak ininya ya, kayak kulit si bahan apa ya ini ya, bahan kainnya itu ada yang lepas bagian dalam. Gue nggak tahu fungsi utamanya apa. Kalau kita ke bagian statnya guys, bagian outsole ya menguning biasa sih, tapi so far masih terlihat utuh ya, tidak ada bagian yang coak atau apa gitu ya. Mungkin karena lapangan yang gue pakai ya lapangan dengan kualitas liga gitu ya. Bagian kirinya juga aman, nggak ada apa-apa ya, aman. Oke, itu objektif karena gue langsung tunjukin sepatunya, dan juga gue akan selipin foto-fotonya juga ya. Sebisa mungkin akan gue selipin si foto-foto tadi. Lu udah lihat foto-fotonya, silakan lu nilai sendiri. Nah sekarang penilaian yang gue usahakan sangat objektif ya, dari sisi durability. Kalau ngomong kenyamanan sepatu, kenikmatan, keenakan, subjektif, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Ini sepatu value for money-nya udah bisa di angka 9,5. Value for money-nya 9,5. Nggak tahu ya, kalau Mizuno bisa ngeluarin sepatu dengan harga 1 juta dengan kualitas begini ya mungkin jauh banget gitu ya. Tapi oke lah, brand Ortus masih berusaha naik ya. Jadi jangan tanya itu ke gua karena sangat subjektif. Nah sekarang gua sebisa mungkin untuk objektif menilai durability sepatu ini. Walaupun mungkin bagi lu yang nonton sampai sini ya, which is terima kasih lu udah nyampe sini nontonnya. Mungkin setelah lu denger apa yang gua omongin ini adalah lu akan bakal bilang, cuma lu juga subjektif bang. Ya it's okay, karena memang susah juga sih menilai sepatu yang secara nyamannya gue udah dapet banget gitu ya. Secara durability-nya mungkin ucapan gue ini akan sedikit agak-agak subjektif, tapi kan ya udah, at least sebagai masukan lu ya kan. Seperti yang gue bilang di video gue W7 playtest W7, kalau lu mau jadikan sebagai acuan parameter lu dalam membeli sepatu ini ya monggo, terima kasih. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, terima kasih juga karena lu udah nonton panjang sampai sini. Oke. Sekarang penilaian gue ke sisi durability dan ketahanan lah ya. Setelah gue pakai 4 game ya, definitely sepatu ini secara umur, kalau gue paksain terus tiap minggu main ya, itu mungkin game ke 11-12 gue baru buyar. Ini sepatu buyar lah. Gue jamin bisa buyar ya. Jadi kalau lu pakai berturut-turut
fun game kayak gue di lapangannya yang ya bisa dibilang lapangan bagus gitu ya. Gua pikir sih akan lepas gitu ya, akan benar-benar ada yang lepas itu setelah 12 game ya, minimal 12 game. Sebelum itu sih aman ya, aman. Nggak, tapi kalau lu mainnya level Tarkam ya kan, yang banyak injekan sepatu lah, banyak main di lapangan yang ya sangat bervariasi lah, tanah, terus walaupun lu cuman pakai di satu turnamen gitu ya, misalkan lu turnamennya mulainya dari 64 besar gitu kan, berarti lu 64 32 16 8 4 final ya kan. Kalau lu sampai final kan 6 pertandingan ya, tapi kalau lu pakainya selang 2 hari ya brodol juga sih. Gua tadi mengutarakan pendapat gua itu kalau lu pakainya di lapangan yang kualitasnya lumayan dan lu main fun football. Agak keras boleh, tapi nggak terlalu keras juga ya, nggak parah gitu ya. Nah, karena sepatu ini belum akan gue pakai lagi dalam waktu dekat ya, gue akan coba ya explore sepatu lain gitu ya. Menurut gue sih, ya gue simpen sampai tahun depan juga masih tahan sih. Cuman tadi ya, asumsi gue ya, kalau gue pakai dengan intensitas gue yang sama dan melihat kondisi yang udah mulai agak-agak ada kebuka, ya mungkin di 8 pertandingan lagi sepatu ini akan game over gitu ya, akan berakhir at least salah satu sisi ya, mungkin kanan duluan atau ya mungkin kiri karena tumpuan ya kan, tut copot ya kan, who knows ya kan. Jadi itu pun kalau gue pakai tiap minggu ya kan, kalau gue pakainya selang-seling gitu ya, seminggu nggak pakai, seminggu nggak, mungkin akan lebih lama ya, mungkin bisa bertahan sampai 15-20 game gitu ya teman. Kalau dipakai lagi nih, misalkan gue kemarin kan kayak berturut-turut banget kan, dalam waktu 2 minggu itu gue 4 kali pakai ya, 2 minggu lah ya, kayaknya sekitar 2 minggu 4 kali pakai. Karena yang minggu terakhir kemarin gue jaraknya tuh cuman Sabtu gue main, terus Jumat gue main, Sabtu gue main gitu loh. Jadi cuman seminggu itu bahkan 3 kali game gitu ya. Sama game yang pertama ya sekitar 2 minggu, 3 minggu lah 4 kali game gitu. Jadi kayak ya gitu ya, kalau pakainya intensitasnya begitu mungkin umurnya 12 game. Tapi kalau enggak bakalan lebih panjang lagi. Oke, menurut gue segitu aja sih. Layak nggak sih sepatu ini dibeli? Ya kalau menurut gue dengan performance gue ketika gue pakai sepatu ini, resultnya gitu ya, apa yang gue dapat dengan gue pakai sepatu ini sih nggak, itu priceless ya, murah banget. Jadi harga sepatu ini murah banget gitu, karena siapa sih yang nggak senang ngegolin, apalagi ya maksud gue walaupun cuman fun football juga lu merilis hormon endorfin guys, jadi lu bahagia gitu ya. Jadi apa sih yang lu dapat ketika lu main fun football? Ya happiness ya kan, which is gue dapat dari sepatu ini. Jadi kalau lu tanya ke gue layak nggak dibeli, layak banget. Dan ya gue nggak tahu lah ya, masih banyak beredar nggak sih? Masih ya mungkin ya, mudah-mudahan masih ya. Oke guys, segitu aja dari gue video pendapat gue mengenai durability si Ortus ini setelah 4 kali pakai dan kira-kira berapa panjang lagi umurnya. Kalau menurut lu bermanfaat video ini, boleh lu share ke teman-teman lu yang mungkin juga sedang menimbang-nimbang lah ya untuk beli sepatu ini. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like, terus lu boleh tinggalkan komentar di bawah. Lu pengen sekedar chit-chat, menyapa, hadir bang, absen gitu ya, sambil nunggu iklan. Thank you, terima kasih banget dari gua. Kalau lu ada pertanyaan atau apa, kalau sempet akan gua bales, tapi insya Allah pasti gua bacain semua komen-komen lu. Kalau lu belum subscribe dan lu pengen subscribe, monggo silakan. Karena ya mudah-mudahan masih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat ya, mudah-mudahan jadi manfaat tuh kalian. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat tuh kalian. Golden Boots pamit.